Wis sih. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melakukan kajian rutin atau seperti madrasah filsafat yang pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Wahidin dengan materi kebenaran universal. Untuk mempersingkat waktu agar kiranya langsung disampaikan oleh materi terkait dengan materi yang kita sampaikan pada Kakanda. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin sampaikan dulu bahwa aktivitas kita ini lebih pada memahami sesuatu atau kita coba menelaah tentang keberadaan sesuatu hakikat realitas yang dimana kebanyakan orang menurut pendekatan ilmu pengetahuan ini banyak sekali berbagai pemahaman-pemahaman yang coba menentukan maksud daripada tema kajian kita ini sebenarnya universal. Kita akan coba membahas tema kajian ini dalam pendekatan filsafat. Kita mau lihat atau kita mau memahami bahwa sesungguhnya untuk melihat kebenaran daripada realitas secara totalitas atau materi murni atau alam semesta ini, kita coba menggunakan pendekatan pemahaman akal. Makanya kita menggunakan pendekatan filsafat. Di kebenaran universal yang mau kita bahas ini dalam pendekatan filsafat atau kajian filsafat, bahwa nanti kita bisa membuktikan dengan pengetahuan akal kita, dengan menggunakan hukum-hukum akal, kita sanggup memahami atau kita sanggup melihat realitas ini sebagaimana adanya, bahwa yang namanya pengetahuan manusia itu muncul seperti bagaimana, dan hakikat ilmu yang dimiliki oleh manusia itu bagaimana. Kita coba memahami pengetahuan murni tanpa menggunakan pendekatan tekstual manapun, keyakinan manapun. Selama manusia itu mau menggunakan akalnya, dan selama manusia mau menggunakan hukum-hukum akal, maka dia akan sama memahami kebenaran ini sebagaimana kita memahami. Yang penting dia menggunakan akalnya. Ya, maksud saya kita tidak dipengaruhi oleh pemahaman manapun, organisasi manapun, atau keyakinan manapun. Kita murni menggunakan pengetahuan akal kita dalam memahami realitas. Karena bicara kebenaran universal ini adalah kebenaran yang berlaku, di mana semua manusia bisa pakai pengetahuan ini, bisa menggunakan kerangka kajian ini dalam melihat realitas, dan siapapun bisa membantah kalau ternyata yang saya sampaikan ini bertentangan dengan akal manusia dalam melihat realitas. Itu maksud kajian kita ini tentang kebenaran universal. Untuk memulai kajian ini, ya kan, kita akan coba memahami dulu, ya kan, apa maksud daripada tema kita ini. Terlebih kita harus memahami dulu apa yang kita
mendefinisikan atau pemahaman kita tentang kebenaran itu seperti apa. Maka yang pertama kita coba memahami dulu apa itu kebenaran. Saya ambil dua contoh ya. Saya mengambil dua pendefinisian tentang kebenaran ini. Yang pertama, kebenaran itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua, kesesuaian antara ide dan realitas. Atau yang kita sebut ide punya realitas. Ide punya realitas. Saya mengambil dua contoh ini. Kebenaran yang coba saya kemukakan, yang pertama kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, kesesuaian antara ide dan realitas atau ide punya realitas. Maksudnya begini, saya coba jelaskan dulu. Yang umum, yang banyak dipahami oleh orang bahwa yang namanya kebenaran itu apabila yang dinyatakan oleh orang itu ada kenyataannya gitu. Misal kita nyatakan ini adalah rokok, ini pernyataan kita tentang rokok, kenyataannya adalah rokok, itu yang disebut kebenaran kayak gitu. Yang kedua, dalam gagasan kita atau dalam ide kita, ada dalam ide kita di dompet saya atau di kantong Anda ada uang 10.000. Realitasnya Anda buka dan Anda lihat ada uang 10.000 di dompet Anda atau di kantong Anda. Itu yang disebut kebenaran juga. Artinya apa yang ada dalam gagasan Anda atau dalam pikiran Anda pada realitasnya ada. Itu yang dimaksud pada pendefinisi yang kedua, bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara ide dan realitas atau ide punya realitas. Itu disebut kebenaran. Dari dua pendefinisian kebenaran ini, ya kan? Dari dua pendefinisian ini kita mengambil satu poin bahwa titik substansi kita mau bicara kebenaran ini, ya kan, adalah alam semesta atau realitas utuh. Kita mau lihat alam semesta ini, realitas alam semesta inilah yang kita mau lihat. Bahwa kebenaran dalam kebenaran pada alam semesta ini kita harus pahami seperti bagaimana, atau kita mau memahami kebenaran pada alam semesta ini atau pada realitas-realitas yang ada ini, atau pada, ya kan, realitas-realitas fisik yang berbentuk. Kita belum bicara non fisik atau realitas metafisika, kita bicara realitas fisik. Realitas fisik secara keseluruhan itulah yang saya maksud alam semesta ini. Karena yang menjadi persoalan bagi banyaknya orang atau kebanyakan orang, sering terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat tentang kebenaran itu pada, ya kan, realitas-realitas yang ada pada alam semesta tentang keberadaan sesuatu. Maka pada kesempatan ini upaya kita mau melihat realitas itu
tidak dengan asal-asalan kita menggunakan hukum akal. Caranya bagaimana kita memahami realitas supaya pandangan kita tentang alam semesta ini jelas. Maksudnya nanti kita punya cara pandang dalam melihat tentang keberadaan sesuatu, tentang hakikat-hakikat sesuatu, realitas-realitas yang ada ini kita tahu. Tidak asal-asalan kita mau melihat atau menyatakan kebenaran pada alam semesta ini. Nah, universal ini maksudnya ya kan, menyeluruh, ya kan? Universal, menyeluruh, berlaku umum. Ini yang saya maksud dari awal bahwa ya kan, kebenaran yang kita mau bicarakan ini adalah yang berlaku umum, ya kan, yang bisa diterima oleh semua akal. Kebenaran yang berlaku umum, menyeluruh, bahwa semua akal manusia bisa terima. Yang penting dia menggunakan akalnya. Ini yang saya maksud dari awal tadi, bahwa cara kita melihat realitas atau cara kita melihat alam semesta ini untuk sampai pada rumusan kebenaran itu sama dalam pemahaman akal, dalam rumus-rumus dan hukum akal itu sama. Yang penting kita menggunakan akal kita. Makanya nanti ya kan, siapapun dia boleh membantah kalau tidak sesuai dengan akal. Dan saya yakin sesuatu itu kalau tidak diterima oleh akal salah. Dan sesuatu yang benar itu saya yakin bisa diterima oleh akal. Makanya kita menggunakan pendekatan filsafat. Oke, tadi kembali ya, kebenaran. Kita mau buktikan tadi. Kita mau buktikan kebenaran tadi bahwa pernyataan punya kenyataan, ide punya realitas, atau kesesuaian. Kesesuaian antara ide dan realitas. Ide punya realitas. Kita buktikan ini. Kita ambil, kita menggunakan pendekatan realitas fisika dalam membuktikan ini. Untuk sampai pada membuktikan kebenaran seperti yang kita ungkapkan ini, yang pertama ya kan, kita lihat dulu ya kan, bagaimana proses munculnya pengetahuan dalam diri kita. Bahwa munculnya pengetahuan dalam diri manusia itu prosesnya bagaimana, sehingga manusia ini bisa berbicara tentang kebenaran ini, kebenaran itu, kebenaran A, kebenaran B gitu. Kita akui realitas-realitas di sekitar kita, ini pohon, ini batu, ini kayu dan lain-lain. Semua realitas yang ada di sekitar kita ini ya kan, sampainya pada pengakuan kita tentang kebenaran realitas itu sendiri, bahwa pengetahuan kita dari awal itu munculnya atau datangnya itu bagaimana. Nah, kita punya pengetahuan tentang pohon, kayu, batu, gunung, rumput, pasir, besi, spidol, rokok, ini itu bagaimana gitu. Sampainya kita pada mengakui kebenaran-kebenaran realitas di sekitar kita ini, sehingga kita terima itu sebagai satu kebenaran. Pengetahuan itu dari awal muncul ya kan, bagaimana dalam diri kita. Dan dari awal
apakah manusia itu sendiri yang punya pengetahuan itu, ataukah pengetahuan itu di luar diri manusia? Nah, dari awal itu apakah pengetahuan itu ada pada manusia, atau pengetahuan itu di luar diri manusia? Sehingga kita punya pengetahuan dan menyatakan bahwa itu kebenaran, dan kita akui bahwa realitas itu ada, benar adanya. Oke, dari awal kita lihat dulu manusia. Jadi sebelum manusia ini lahir, sebelum manusia itu lahir, belum ada manusia itu sendiri. Belum ada manusia yang menyatakan tentang kebenaran atau mengenal pengetahuan. Lalu kemudian ketika manusia ini lahir, dewasa dan bisa berbicara, bisa melihat dan berkata tentang sesuatu, maka dia mulai mengenal realitas di sekitarnya. Dari awal, pada pasca manusia ini lahir ke dunia, ya kan, manusia ini tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Sama dalam pemahaman manapun, dalam pendekatan manapun, sama semua akan menyatakan bahwa dari awal manusia itu, ya kan, pasca dia lahir, manusia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Saya menggunakan pemahaman pendekatan umum saja bahwa semua manusia menurut akalnya akan menyatakan bahwa anak bayi atau anak kecil, ya kan, anak manusia itu sesudah dia lahir, dia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jangankan pengetahuan, ya kan, berbicara saja dia belum bisa. Kan, artinya manusia yang baru lahir atau anak bayi ini, dia tidak membawa pengetahuan apa-apa. Dia lahir tidak membawa pengetahuan apa-apa. Baru dia keluar ke dunia ini, ya kan, berkontaminasi dengan realitas atau alam semesta. Disinilah dia mendapati pengalaman, dan disinilah dia diajarkan untuk mengenal sesuatu, untuk melihat realitas di sekitarnya. Artinya dari awal, manusia ini tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Tidak ada pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dari awal. Kalau mengacu pada ini, manusia tidak memiliki pengetahuan dari awal. Nah, kalau dari awal manusia itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa, lantas dari mana kemudian pengetahuan yang datang pada manusia ini? Manusia mengetahui adanya pohon, ini batu, ya kan, ini kambing, ini kuda, ya kan, dan lain-lain. Itu dari mana? Pengetahuan itu datang pada manusia itu dari mana? Atau bagaimana prosesnya sehingga dia menyatakan itu kebenaran? Karena kita sadar dari awal manusia ini tidak mengetahui apa-apa. Maka proses datangnya pengetahuan itu, ya kan, itulah proses datangnya pengetahuan itulah yang kita mau cari tahu. Sekarang kita mau cari tahu dulu proses datangnya pengetahuan. Datangnya pengetahuan proses masuknya pengetahuan dalam diri, pengetahuan dalam diri manusia. Proses masuknya pengetahuan dalam diri manusia.
untuk lebih memahami bagaimana kajian ini, kita coba membedah dulu atau melihat dulu, ya kan, di mana perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Kita coba pahami dulu tentang kajian ini, ilmu dan pengetahuan, untuk Anda paham nanti bagaimana prosesnya, bahwa yang ada duluan mengajarkan kita ini, apakah dia sifatnya ilmu atau sifatnya pengetahuan. Bahwa kita mendapati pengetahuan itu sumbernya dari mana, sehingga nanti kita akui bahwa realitas ini adalah, ya kan, sumber pengetahuan bagi manusia, atau orang sebut, ya kan, alam itu adalah guru bagi manusia, bahwa pada alam dia belajar. Kita untuk sampai pada kesimpulan demikian, ya kan, kita coba pahami dulu menggunakan akal kita ini, bahwa ilmu itu sifatnya demikian, pengetahuan itu demikian datangnya pada kita. Lain kali ini kita siapkan. Sudah itu. Oke, selanjutnya kita coba melihat dulu perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan, ya. Sekarang yang pertama, ya kan, untuk memahami ilmu dan pengetahuan ini, kita harus mendefinisikan dulu atau memahami dulu apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, begitu. Ilmu, ya. Ilmu ini kalau menurut ambil dulu satu menurut ilmu ini, menurut Imam Ali, menurut Imam Ali ini, ilmu ini adalah sesuatu yang tak terdefinisikan. Maksudnya begini, tak terdefinisikan maksudnya di sini, bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang tak memiliki batasan, Dia tidak memiliki batasan. Tidak ada batasan ketika seseorang mau bicara ilmu. Itu maksud daripada Imam Ali. Nah, untuk itu, semakin seseorang mencoba mendefinisikan ilmu, justru, ya kan, semakin ilmu itu, ya kan, tidak terdefinisikan. Karena setiap Anda mau definisikan ilmu, maka yang Anda mau definisikan, Anda mau jelaskan tentang ilmu itu sifatnya pengetahuan bagi manusia, maksudnya. Makanya Ali menyatakan ilmu itu tak terdefinisikan, ya kan? Tidak ada batasan ketika manusia mencoba mendefinisikan atau memberi pengertian tentang kata ilmu itu sendiri. Semakin kita mau mendefinisikan ilmu, semakin kita mau menjelaskan tentang ilmu, maka apapun definisi Anda, apapun pengertian yang coba Anda jelaskan, itu sifatnya adalah pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu sendiri adalah
apa-apa yang manusia ketahui. Setiap yang manusia ketahui itu disebut pengetahuan, dan setiap yang diketahui oleh manusia itu berangkat dari pengalaman manusia. Karena ini saya meyakini dengan akal saya ini, ketika kita menggunakan hukum akal, bahwa tidak ada manusia yang punya pengetahuan kalau sebelumnya manusia tidak punya pengalaman. Artinya setiap yang manusia ketahui itu disebut pengetahuan, dan setiap yang diketahui manusia itu selalu didapat dari hasil pengalaman. Itulah yang mereka nyatakan sebagai pengetahuan. Dan tidak ada pengetahuan dan tidak ada pengalaman manusia yang didapat di luar realitas, baik itu realitas materi atau non materi yang Anda sebut realitas fisik atau metafisika. Semuanya tetap disebut realitas. Nah, pertanyaan saya, ada nggak manusia yang mendapati pengalaman tidak di luar realitas? Semua di dalam realitas. Artinya sumber pengetahuan bagi manusia adalah realitas. Pada realitas inilah Anda akan temukan yang namanya kebenaran nanti. Itu maksud saya, mau angkat dulu Anda paham antara kajian ilmu dan pengetahuan. Oke, lanjut ya. Tadi ilmu ya, makanya kayak tadi bahwa Ali mengatakan ilmu itu tak terdefinisikan. Semakin Anda mau memaksakan untuk mendefinisikan, justru Anda semakin memberi pengetahuan tentang ilmu. Bahwa apa saja yang Anda ketahui tentang pendefinisian, penjelasan ilmu itu sifatnya pengetahuan, yang dimana maksudnya adalah pengetahuan Anda tentang ilmu. Ya. Bahwa yang berlaku untuk manusia itu adalah pengetahuan. Bahkan Anda mengetahui kata ilmu itu sendiri juga itu namanya pengetahuan Anda tentang kata ilmu, bahwa dari awal Anda tidak punya ilmu. Jangankan ilmu, pengetahuan aja Anda tidak punya. Bahwa manusia itu dari awal tidak memiliki apa-apa. Jadi nanti boleh kita lihat nanti kalau kerangka kebenaran kita ini sudah pas menurut akal kita, tinggal langkah nanti ke depan Anda tinggal lihat ya, kira-kira epistemologi mana atau ajaran-ajaran agama mana yang menyatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi insya Allah di kajian selanjutnya itu kita akan bahas tuntas lah epistemologi mana yang menyatakan manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, untuk membuktikan bahwa kajian awal kita ini betul, bahwa dari awal manusia tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Maksudnya pada kajian pertama ini saya murni mau menggunakan pemahaman akal kita dulu, tidak melibatkan teks manapun, tidak melibatkan keyakinan manapun. Murni dulu lah kita mau gunakan akal. Nah, akal juga kita kan memahami bahwa dari awal manusia tidak punya pengetahuan. Itu akal manusia akui itu. Anda siapa yang mau bantah? Ada nggak manusia yang lahir langsung ketahui apa-apa? Tidak ada. Misal Anda katakan dia nabi, misal nabi. Misalnya dalam sebenarnya saya mau batasi kajian ini, tapi saya ambil sampel. Nanti di kajian lain saya lebih kuatkan. Karena kita sudah sepakat tadi tidak menggunakan dulu pendekatan keyakinan manapun atau agama. Oke lah, saya ambil dulu nabi. Dalam pemahaman ajaran agama Islam itu nabi itu manusia pilihan yang tentu saja diberikan oleh Tuhan itu kelebihan.
tentu saja pada diri-diri mereka bahkan sejak mereka lahir sudah ada tanda pengetahuan. Tanda hanya sebatas tanda. Dia sifatnya tanda. Dia sifatnya tanda. Oke, kembali ilmu tadi ya. Dan tadi ilmu itu sifatnya tak terdefinisikan. Semakin Anda paksakan, Anda justru menjelaskan tentang pengetahuan. Nah, asal kata ilmu itu sendiri, ilmu ini berasal dari kata alif, lam, dan mim. Kalau dalam ini epistemologi Arab, ilmu itu berasal dari kata alif, lam, dan mim. Ini dari, kalau dalam epistemologi timur Arab, kita juga bahas. Kalau dalam epistemologi barat, ya kan, ilmu itu adalah sesuatu yang tersusun secara sistematis. Dia harus dibuktikan secara empiris, melewati tahap-tahap eksperimen, dan dikenakan, atau sederhananya ilmu itu harus melewati syarat ilmiah kalau dalam epistemologi barat, atau dengan rumusannya sains. Nanti kita juga di kesempatan selanjutnya ada nanti materi kita itu sains. Kita akan bicara khusus tentang sains. Kita akan membedah tentang sains barat dan sains timur gitu. Ini gambaran di kajian pertama, ini gambaran. Kalau dalam epistemologi timur, ilmu itu alif, lam, mim. Nah, alif, lam, mim ini juga dalam terminologi timur atau dalam istilah Arab itu tak terdefinisikan lagi huruf ini. Alif, lam, mim ini adalah sesuatu yang tidak memiliki pendefinisian. Kalau dalam ilmu Irfan, dia itu memiliki ya kan, memiliki makna transenden. Dalam ilmu Irfan itu dia memiliki makna transenden, alif, lam, mim itu. Nah, tapi kita tidak bahas itu karena sudah azan. Kita istirahat dulu sejenak ya. Nanti kita